Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Wiji. Pada pembelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran keempat. Untuk pembelajarannya lainnya bisa dilihat pada kolom deskripsi ya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi penting tentang semangat persatuan dan kesatuan. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMP. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati, 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville, 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Belanda dan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perundingan: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Hal ini ternyata wilayahnya lebih sempit daripada hasil dari Perjanjian Linggarjati ya. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perjanjian Roem-Royen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil pertemuan: 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya yaitu KMB, Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yaitu: 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambilalian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nanti kalian dapat menuliskan informasi-informasi penting dari perjanjian-perjanjian dan perundingan tadi. Bu Guru berikan contoh 1, yaitu Perjanjian Linggarjati. Pada aspek apa? Yaitu Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Aspek mengapa? Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia karena Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Aspek siapa? Perwakilan Belanda yaitu Gubernur Jenderal H.J. van Mock. Aspek di mana Perjanjian Linggarjati terjadi di Linggarjati, Jawa Barat. Aspek kapan? Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Aspek bagaimana Perjanjian Linggarjati tidak berjalan mulus sehingga meletuslah agresi militer Belanda 1. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.
Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta harmonis untuk hidup berdampingan. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Penerapan semangat persatuan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Contohnya di lingkungan keluarga, yang pertama, beribadah bersama orang tua. Kedua, pembagian tugas yang adil kepada semua anggota keluarga. Ketiga, menikmati hiburan bersama. Keempat, menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah. Di lingkungan sekolah, contohnya, menjalankan piket kelas, menaati peraturan sekolah, belajar bersama, dan saling membantu teman. Di lingkungan masyarakat, contohnya, 1. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan pada musyawarah mufakat dengan mendengar pendapat semua warga. 2. Menggalakkan budaya gotong royong, kerja bakti, tolong-menolong di antara warga masyarakat. Ketiga, bersikap toleran dan tidak diskriminatif atau membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang seseorang. Manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Menciptakan suasana yang aman, damai, tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleran tinggi. 2. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. 3. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa, bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.